Saya sebelum tadi. Oke, Bukan dari Pak Lukas tadi. kenapa? Bukan dari Pak Lukas. Tadi Oh, baru ngomong oke. doang. Sebentar ya. Mungkin semuanya sudah bisa melakukan unmute kali ya? Coba boleh tes dulu semuanya. Sudah bisa pada berbicara? Udah bisa. Oke, sudah bisa semua ya. Oke, mungkin tadi Sudah aman Kak Denis. kendala Sudah sedikit aman Kak teman-teman ya. Denis. Oke, jadi mungkin sebentar kita akan langsung berbagi share screen aja. Oke, untuk kali ini sudah hadir ya di ruang meeting kita pada malam hari ini. Iya, sudah mungkin ya. Oke, jadi mungkin langsung saya ambil alih sedikit ya. Jadi mungkin teman-teman nanti ke depannya itu sekitar 30 menit sampai 40 menit ke depan mungkin akan ditemani oleh saya sebagai Denny sebagai mentornya. Dan kedua mungkin akan dibantu juga nih sama salah satu founder kita yaitu adalah Pak Lukas yang nanti ke depannya mungkin akan membantu kita untuk dari sesi tanya jawab. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya atau seperti apa, sebenarnya nanti di akhir itu kita akan melakukan sesi Q&A. Cuman misalnya kalau takutnya ada yang terlupa atau seperti apa, teman-teman mungkin boleh di chat dulu aja. Nanti mungkin salah satu host dan moderator kami akan mencatat nih pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan nanti di akhirnya di sesi Q&A mungkin saya dan Pak Lukas akan menjawab dari pertanyaan kalian semua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin biar nggak usah terlalu lama, kita langsung mulai ke agenda utama kita nih teman-teman. Nah, agenda utama kita nanti 45 menit ke depan itu adalah membahas nih tentang dari sisi pekerjaan cyber school itu seperti apa, katakan teman-teman ya. Oke. Sisi yang paling dingin aja. Yang paling ramai dulu. Oh, oke. Katanya ada yang mau join ya. Mungkin kita sembari nunggu atau mau langsung aja nih Kak Denis, gimana? Oke, sebentar ya. Oke, mungkin kita akan langsung dari ada yang belum lagi. Lihat ya. Nah, sebenarnya teman-teman di cyber security itu sebenarnya terbagi menjadi tiga nih. Ada yang namanya blue team, ada yang namanya red team, dan purple team. Oh ya, mungkin jauh dari sebelum saya membahas dari topik ini, mungkin kedepannya saya hanya sharing sedikit tentang namanya basic-basicnya aja di dunia cyber security. Jadi nanti kedepannya itu kita tidak akan namanya melakukan hacking, contohnya website, contohnya seperti IG dan sebagainya. Kita tidak akan melakukan hal seperti itu karena nanti kita lebih belajar berfokus ke basicnya aja. Contohnya itu kita akan belajar namanya apa itu WAPS, apa itu nanti vulnerability, dan apa itu pekerjaan seorang cyber security di dunia industri seperti ini. Nah, jadi nanti kedepannya kita akan belajar basic-basicnya saja nih teman-teman. Oke, kita lanjut sedikit. Nah, untuk di dunia cyber security itu sebenarnya terbagi menjadi tiga nih teman-teman. Nah, bisa dibilang eh, sepertinya contohnya seperti di rumah sakit teman-teman. Kalau di rumah sakit itu kan sebenarnya banyak ya, ada dokter anak-anak, dokter untuk jantung dan dokter sebagainya. Cuman mereka semuanya itu sama-sama bekerja sebagai dokter. Nah, sama di dunia cyber security seperti itu juga, walaupun banyak job-jobnya masing-masing, contohnya tadi dari blue team, red team, dan purple team, tapi mereka semuanya sama-sama bekerja di dunia cyber security. Nah, bedanya apa sih Kak sebenarnya dari blue team, red team, dan purple team? Nah, untuk blue team itu sendiri, biasanya mereka itu melakukan namanya monitoring log, terus mendeteksi serangan, melakukan insiden respon. Contohnya seperti sebelum-sebelumnya itu, yang kalau kalian mungkin dengar, karena pernah ya katanya Indodax dilakukan peretasan seperti itu. Nah, itu biasanya yang mencari tahu indikasi serangannya seperti apa dan penyerangnya itu siapa, biasanya itu dari tim blue team. Nah, untuk red team sendiri biasanya mereka yang melakukan attacker nih. Nah, nanti topik utama selanjutnya itu adalah namanya penetration testing. Nah, itu yang akan lebih banyak kita omongin. Nah, untuk purple team sendiri itu biasanya itu gabungan dari red team dan blue team yang dimana nantinya saat red team itu melakukan penyerangan biasanya kan ada perbaikan dari untuk blue team. Nah, biasanya itu dipandu oleh dari purple team.
Contohnya seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin nanti ke depannya itu kita mau menyamakan persepsi kita dulu mungkin ya, karena nanti ke depannya mungkin banyak banget nih istilah-istilah yang akan saya pakai. Contohnya pertama ada namanya vulnerability. Nah, biasanya vulnerability itu adalah celah atau kelemahan sistem atau aplikasi. Nah, kalau threats itu sendiri biasanya potensi bahaya yang bisa dimanfaatkan atau dari celah tersebut. Nah, kalau untuk risknya sendiri itu dampak atau kerugian jika berhasil dieksploitasi. Nah, kalau untuk eksploitasinya itu, exploitnya itu ya itu serangannya itu seperti apa yang digunakan. Nah, untuk kalau vulnerability assess itu biasanya mereka mencari tahu nih kelemahan-kelemahannya itu seperti apa. Nah, untuk penetration testing itu sendiri itu biasanya itu tahap yang lebih lanjut. Selain mereka melakukan pembuktian dari kelemahan-kelemahan tersebut, biasanya dia juga menyesuaikan nih sama ruang lingkup yang dikerjakannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk penetration testing itu sebenarnya terbagi menjadi dua nih, teman-teman. Ada yang berdasarkan perspektif dan ada yang berdasarkan informasi. Kalau untuk berdasarkan perspektif itu sebenarnya terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada namanya internal pen test dan external pen test. Nah, kalau kita lihat dari namanya saja mungkin sudah ketahuan ya teman-teman. Kalau internal pen test itu contohnya seperti sebuah perusahaan meng-hire seseorang untuk bekerja di perusahaan tersebut untuk namanya melakukan pen test dari sistem yang mereka punya. Nah, kalau untuk eksternal contohnya seperti sebuah perusahaan memberikan project terhadap orang lain untuk melakukan pentest di perusahaan tersebut. Nah, bedanya seperti itu. Kalau berdasarkan dari perspektif. Nah, tapi kalau berdasarkan dari informasi, itu terbagi lagi menjadi tiga, teman-teman. Nah, pertama ada namanya black box, gray box, dan white box. Nah, mereka semua itu berbeda, teman-teman. Jadi untuk yang black box sendiri itu, contohnya kita seperti hacker pada umumnya. Kita hanya cuma tahu domainnya saja, tapi selebihnya kita tidak diberikan akses atau apapun informasi tentang domain perusahaan klien kita tersebut atau domain tersebut. Nah, untuk gray box sendiri, biasanya kita cuma dikasih user aja nih satu nih. Biasanya user yang paling biasa. Nah, di situ nanti kita melakukan penyerangan bebas seperti apapun. Cuma biasanya tetap masih ada script-nya nih yang diberikan dari klien kita sendiri. Nah, kalau yang white box itu sebenarnya jauh lebih enak, teman-teman. Kita benar-benar dikasih full access dari source code-nya kita dikasih, kita juga biasanya kita juga dikasih arsitektur aplikasinya seperti apa, diagram jaringannya seperti apa, dan bahkan API-nya semua akan diberikan ke kita. Jadi kita bisa dibilang benar-benar seperti bekerja di perusahaan tersebut lah. Jadi kita tahu semua yang inti-intinya. Nah, tapi teman-teman kalau mau tanya, kalau boleh tahu sedikit, menurut kalian itu dari tiga informasi yang tadi saya berikan, dari black box, gray box, dan white box, boleh dong coba ketik di kolom komentar. Menurut kalian yang paling sulit itu siapa sih? Bekerja sebagai black box kah, gray box kah, atau white box? Mungkin saya lihat chatnya sedikit ya. Oke, ini yang masuk juga ya. Masih belum ada yang jawab. Oke, tidak apa-apa. Mungkin kita lanjut sedikit dulu ya. Oke, benar-benar benar. Ini sih paling banyak yang jawabnya semua pada teman-teman. Oke, sebenarnya nggak salah juga. Emang oke, masih black box semua. Iya, ya benar. Black box semua. Ya, biasanya sih emang paling sulit black box. Kan kita jatuh seperti hacker lah ya, teman. Nah, tapi biasanya juga white box juga bisa dibilang lumayan sulit, cuman kalau sulit sebenarnya kan kita juga harus paham ya sama codingan apa yang mereka kerjakan. Nah, biasanya kita juga baca nih codingan-codingannya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita masih belum bisa untuk membaca codingannya, bisa dibilang ya lumayan sulit juga untuk bisa mengartikan dari setiap codingan tersebut. Cuman kalau untuk pada umumnya emang black box itu udah paling sulit. Itu benar banget kok. Oke. Nah, kita mungkin lanjut sedikit ya teman-teman ya. Nah, ini dia yang bisa dibilang dinyatakan seorang pentester itu profesional atau tidak. Itu dilihat dari metodologi yang mereka gunakan, teman-teman. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan pentest itu, bisa kan kita kan namanya melakukan meeting ya, teman-teman, dengan klien kita. Nah, dari meeting itu bisa kan kita dikasih tahu scope-nya seperti apa, terus habis itu
apa aja yang kita boleh lakukan. Dan contohnya misalnya kalau kita cuma dikasih tahu yang boleh A, apakah mas di kalau kita menemukan penemuan di B, kita boleh masukkan di reporting atau tidak. Nah, sebelum melakukan itu, setelah kita melakukan meeting, biasanya kita akan langsung melakukan namanya tahap penetration testing itu sendiri. Yang pertama itu adalah tadi yang seperti saya bilang, ada namanya scope. Biasanya kita cuman pengen cari tahu doang nih, apa aja sih yang boleh diuji dan tidaknya. Yang pertama ada yang kedua adalah namanya reconnaissance. Nah, itu bisa kita cari tahu nih domain-domain yang mereka domainnya seperti apa. Terus habis itu teknologi yang dia pakai apa, subdomainnya seperti apa, frameworknya seperti apa dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada namanya enumeration. Nah, biasanya di situ setelah kita melakukan reconnaissance, biasanya kita akan melakukan coba mencari tahu directory dari website tersebut seperti apa. Endpoint API ini tuh apa. Dan bahkan bisa dibilang kalau misalnya kalian pernah gunakan Dropsit, itu bisa kan kita dari backend kita dikasih tahu service yang mereka gunakan apa, usernya apa, versionnya apa. Bisa seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan namanya vulnerability analysis. Nah, di sini tuh kita biasanya kayak menemukan server-server gitu sih teman-teman. Contohnya misalnya kalau kita menggunakan Apache, biasanya nanti ada versionnya berapa. Nah itu bisa kita mengidentifikasi nih kelemahan-kelemahannya seperti apa. Nah kan bisa kalau di era digital sekarang sangat gampang ya teman-teman. Kalau misalnya kita tahu nih versi dia menggunakan PHP versi satu, kita bisa langsung cari nih dari Google kelemahan dari PHP versi satu itu seperti apa sih. Nah sama halnya kayak gitu juga, kita juga masih tetap melakukan hal seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah exploitation. Nah, itu adalah tahap yang paling benar-benar krusial nih buat kita semua nih. Bisa kita melakukan eksploitasi, contohnya kita menggunakan brute force dari sistem login dan sebagainya, dan sebagainya lah teman-teman bisa dibilang kayak gitu. Nah, selanjutnya ada namanya post exploitation. Nah, setelah kita menemukan exploitation dari celah-celah tersebut, bisa kita mencari tahu nih risknya apa sih. Habis itu kita nyari tahu nih apakah ini berdampak lebih parah dari yang kita temukan atau tidak. Contohnya seperti itu. Nah, tahap akhirnya adalah reporting teman-teman. Di sini yang jauh lebih penting dari semuanya teman-teman. Kalau bisa dibilang, kalau misalnya kita bisa melakukan penetration testing atau kita bisa melakukan pen test, tapi kita nggak bisa nih membuat report yang jauh lebih bagus atau profesional. Nah, itu sama aja teman-teman. Kita tidak akan mendapatkan hasilnya lah. Kalau misalnya kalian pernah melakukan bug bounty, nah itu misalkan kita menemukan celah, kita bisa disuruh membuat report. Kalau misalnya report kita aja tidak bisa menjelaskan apa temuan kita, dampaknya apa, dan sebagainya, biasanya itu tidak dinyatakan valid, teman-teman. Seperti itu. Oh ya, mungkin di sini kalau ada yang mau bertanya dulu, mungkin boleh ya, teman-teman. Mungkin tapi nanti kita akan catat dulu. Nanti ke depannya setelah nanti sesi Q&A, mungkin baru kita jawab. Masih aman semuanya, teman-teman? Aman ya? Aman. Oke, oke, oke. Mantap. Kalau misalnya saya ngomongnya mungkin terlalu cepat, mungkin boleh langsung chat aja atau ngasih tahu ya teman-teman. Oke. Siap. Oke. Oke, kita masuk ke bagian tahap Ops Top 10. Nah, sebenarnya teman-teman, ini adalah panduan kita untuk melakukan pentest. Nah, setiap pekerjaan pasti ada namanya panduan. Contohnya kita mau melakukan atau bisa dibilang kita mau ngarah sesuatu lah benda atau apapun. Misalnya ada panduannya kita disuruh step A dulu, step B dan step C dan seterusnya. Ini sama di dunia cybersecurity termasuk di pentest itu bisa kita melakukan ada panduannya teman-teman. Nah, biasanya panduannya itu adalah dari OWASP Top 10 ini. Nah, di OWASP Top 10 ini biasanya itu berisi banyak-banyak hal nih. Yang di bagian subtopik pertama itu ada namanya broken access control. Habis itu yang kedua ada cryptographic, ada injection, insecure design, security misconfiguration, dan sebagainya. Nah, di situ kita ada panduan-panduannya lagi sebenarnya. Di bagian A1 itu biasanya ada subdomainnya lagi. Cuman karena di sini biar lebih cepat, mungkin kalau kita saya kasih tahu sedikit ya sebentar ya teman-teman. Mungkin saya akan kirim ke kolom.
Nah, ini mungkin kalau kalian misalnya mau lihat lebih lanjut, nah ini saya udah ada kirim dari chat. Nah, itu panduan kita kalau mau melakukan pen test di website. Nah, biasanya kalau dibagi lagi beda-beda nih teman-teman, dibagi lagi dua. Misalnya kalau website ya website, kalau untuk aplikasi ya itu aplikasi. Nah, biasa kita panduannya adalah ada dua itu. Oke, kita ada yang join lagi. Oke, sebentar ya. Oke, udah ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang bisa dibilang tadi saya bilang dari yang A1-nya atau broken access control. Nah, biasanya paling sering ini kita temukan di sebuah website. Contohnya itu adalah IDOR teman-teman. Nah, misalnya kita tidak punya akses nih, sebenarnya kita cuma dikasih akses yang paling terendah atau bisa dibilang kita cuma punya akses cuma melihat aja. Tapi biasanya di sini tuh kita bisa bypass teman-teman jadi admin. Nah, caranya seperti apa? Biasanya kita cuma ubah aja nih profile ID kita. Misalkan kalau kalian lihat dari URL ada profile ID 1. Nah, itu kita bisa nih langsung ubah coba jadi ID-nya menjadi 2. Nah, kalau misalnya itu bisa dibilang masuk ke broken access control, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang kedua itu namanya cryptographic grafik itu biasanya adalah enkripsi yang lemah. Nah, kadang teman-teman untuk yang mungkin baru mengenal dunia cyber security, misalnya kita kalau misalnya buka Google atau kita memasukkan ID dan password, mungkin kelihatannya cuma masukin ID, password, habis itu passwordnya kan ada yang ditutup atau di hide. Kelihatannya mungkin aman tapi teman-teman. Tapi biasanya dari backend itu, dari sisi belakang, kita bisa tahu nih, apakah ID dan password kita itu terenkripsi yang baik dengan atau tidak. Seperti itu. Yang ketiga itu adalah injection. Nah, injection itu biasanya juga di bagian login depan. Itu bisa kita menggunakan payload nih, seperti yang ada di contoh ini adalah OR1 sama dengan 1. Ini apa Kak? Misalnya artinya itu adalah apapun yang kita input itu menjadi true, karena 1 sama dengan 1. Itu seperti itu. Nah, untuk yang lanjut adalah insecure design. Nah, biasanya di sini tuh kalau kalian tahu teman-teman, bisa kan kalau kita menggunakan punya voucher di sebuah aplikasi, bisa kan hanya bisa digunakan sekali teman-teman, atau bisa juga digunakan berkali-kali kalau memang voucher itu bisa digunakan berkali-kali. Tapi kalau kita ngomongin di sini adalah voucher yang hanya bisa digunakan sekali. Tapi kalau misalkan dari sisi belakang atau dari sisi back end, kita bisa menggunakan berkali-kali, nah itu masuk ke dalam insecure design tersebut, teman-teman. Bisa dibilang flow bisnisnya tidak akurat lah, seperti itu. Lanjut itu adalah namanya security misconfiguration. Biasanya ini cuma kayak debak-debak mode aja sih teman-teman, kayak default password, directory listingnya itu nyala atau tidak, terbuka atau tidak, seperti itu. Dan next, untuk yang keenam, ada yang namanya vulnerability component. Nah, biasanya kalau untuk vulnerability component itu lebih kayak kita itu menggunakan pihak ketiga dalam kita membuat sebuah website ataupun kita menggunakan membuat aplikasi. Contohnya kayak React, jQuery dan sebagainya. Nah, yang ketujuh ada namanya authentication failure. Nah, biasanya tuh sama seperti password lemah. Bisa kan kalau untuk yang sekarang-sekarang kalau kita mau membuat password itu biasanya dikasih tahu ya teman-teman. Terdiri dari 8 karakter. Nah, yang seperti itulah. Terus tidak ada 2FA. Nah, biasanya tuh kayak gitu udah masuk ke dalam findingnya kita atau temuan untuk laporan kita ke klien kita. Seperti itu. Yang ke-8 ada software dan data integrity. Nah, biasanya itu berdasarkan berkaitan dengan integrity dari softwarenya. Contohnya kayak dependensi itu tidak diverifikasi. Seperti itu. Kita lanjut di bagian ke-9 itu ada namanya logging dan monitoring failure. Nah, biasanya tuh kadang perusahaan sebenarnya kita dilihatnya mungkin aman-aman aja nih perusahaannya kayak nggak diserang dan tidak ada serangan hal apapun. Nah, tapi biasanya kita akan tahu kalau misalkan sudah benar-benar parah banget nih, biasanya kayak beberapa bulan baru kita tahu. Nah, itu biasanya tuh masuk dalam logging atau monitoring yang failure seperti itu. Habis itu yang 10 ada SSRF, yaitu kayak kita bisa melakukan bypass firewall. Contohnya kayak mungkin kalau kalian punya aplikasi bank, kalau kita mau membobol kan mungkin emang sangat sulit banget karena biasanya mereka menggunakan firewall.
Tapi ada beberapa kali kasus yang saya dapetin adalah firewall-nya tetap ada, tapi cara dia menggunakan firewall-nya itu tidak benar, teman-teman. Jadi kayak kita masih bisa nih ngobrol langsung ke sisi servernya langsung ke sisi servernya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah ngomong nih panduan kita kalau melakukan pentest itu seperti apa. Nah, untuk di dalam laporan itu kita juga harus tahu bahwa dari temuan kita itu dinyatakan apakah kritikal, dampaknya kritikal, apakah high, apakah medium atau low. Nah, itu semua juga kita punya panduannya. Panduannya adalah CVSS atau bisa dibilang cara ukur tingkat vulnerability-nya kita. Nah, teman-teman, di sini seperti yang ada di slide ini, di sini kan kita dikasih tahu ya teman-teman, contohnya kayak kritikal itu nilainya tuh adalah dari 9 sampai 10. Nah, biasanya nilai tertinggi itu adalah 10 teman-teman. Tapi dilihat lagi apakah benar-benar serangan tersebut dinyatakan kritikal atau tidaknya berdasarkan dari CVSS tersebut ini. Nah, kita, hmm, kita lanjut. Oke, mungkin di sini saya akan mencoba untuk demo singkat ya teman-teman. Cuman sepertinya kita tidak akan menggunakan UAPS di shopnya dan di VAA, tapi kita mungkin lebih menggunakan ini teman, sebentar ya. Sebentar ya, saya akan sharein suite-nya. Oke, kelihatannya teman-teman share screen-nya. Nah, di sini teman-teman kita akan menggunakan Google Biru appsport.com. Nah, di sini paling kita cuman melakukan demonstrasi yang benar-benar sangat-sangat bisa dibilang mudah banget teman-teman. Nah, biasanya itu tadi saya bilang kita di bagian login lah teman-teman. Cuman karena di sini tadi saya udah mulai coba-coba sedikit. eh Sebentar ya. Siapa ya? Nah, kalau misalnya kita menggunakan SQL injection yang tadi seperti kita contoh adalah OR satu sama dengan satu. Kita akan mencobanya langsung. Nah, di sini tuh bisa dibilang websitenya lumayan bagus lah ya teman-teman. Jadi untuk SQL sendiri itu kita tidak bisa. Nah, tapi di sini karena kita juga nggak tahu nih username dan sebagainya, kita langsung bisa buat aja di sini. Coba. So, oh, oh, oke. Ini sudah ada teman-temannya. Nah, kita kalau bisa lihat kita dari proxy. Nah, di sini tuh kelihatan banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita membuat account itu dari URL itu dikasih tahu ada admin 3 dengan passwordnya admin. Nah, biasanya kita di sini langsung menemukan nih finding nih bahwa ternyata password dan ID kita itu tidak terenkripsi. Nah, ini sudah masuk dalam temuan untuk bisa dibilang celah keamanan lah seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk yang basic-basicnya aja. Selanjutnya kita akan coba mengecek dulu teman-teman. Biasanya sistem cara kerja kita itu adalah kita akan membuka setiap fitur yang ada terlebih dahulu teman-teman. Bahkan sudah ada ya teman-teman ini. Nah, bisa kita akan mengklik satu-satu apa kita mau cari tahu dulu nih fungsinya itu seperti apa yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini tuh sebenarnya kita bisa membuat atau bisa memasukkan script teman-teman. Nah, scriptnya itu apa sih? Nah, script itu bisa kita akan gunakan untuk memasukkan XSS lah. Nah, biasanya ini mungkin kita langsung coba aja teman-teman. Atau bisa juga kita langsung membuat saat orang mengklik tautan kita atau link kita itu langsung ke direct ke YouTube atau sebagainya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat scriptnya. Mungkin saya langsung copy aja teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada yang mau coba, ini boleh banget.
Saya kirim dulu. Nah, ini adalah script yang terkadang saya gunakan untuk melakukan percobaan bahwa apakah sebuah fungsi tersebut bisa dilakukan XSS atau tidak. Nah, di sini teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi backend, nah, nah ini dia teman-teman. Jadi apapun yang kita tulis, apapun yang kita input, di sini tuh dia sistemnya langsung dibawakan di dalam URL. Seperti ini. Nah, kalau kita klik teman-teman, biasanya akan langsung ke direct ke bagian YouTube. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau bisa dibilang bahwa ini adalah temuan yang valid. Karena apa? Saat kita coba dan kita klik, emang ternyata langsung ke direct ke dalam link yang kita tautkan tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, karena di sini cuma ada dua doang yang bisa kita coba. Yang pertama adalah dari sisi script yang masuk di dalam sebelah sini, kita bisa masukkan script. Yang kedua adalah di fungsi upload teman-teman. Nah, di sini kebanyakan hampir semua yang saya temukan bahwa di website biasanya kita bisa melakukan upload. Contohnya adalah upload profile. Itu yang udah pasti mungkin ada kalau kita melakukan login untuk login apapun lah seperti itu. Nah, di sini karena dia tidak ada validasi dari sisi uploadnya, semuanya itu adalah sama dia dibacakan bisa dibilang diakses lah. Sebentar teman-teman. Sebentar ya, saya stop dulu. Sebentar. Yes. Sebentar teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya dulu di kolom komentar, mungkin boleh dibantu dulu ya kalau Ulan ya. Saya masih mencoba cari skrip saya dulu. Oke, buat teman-teman yang sudah mempersiapkan atau yang udah punya jawaban, yang udah punya pertanyaan nih, bisa banget di drop di kolom komentar ya teman-teman. Oh ya, FYI teman-teman, kita punya door prize buat malam ini. Mungkin akan dipilih berapa? 5 orang atau 10 orang buat door prize kita nih, bakal dapat suatu gift dari kita nanti. Oke, kalau ini bakal ada video rekamannya ya, karena saya telah join. Oke, nanti kita akan bagikan kok Kak, tenang aja. Jadi nanti setelah ini kelar semua, nanti ada recordnya, nanti kita akan kirim di WA mungkin ya teman-teman. Betul, Kak Farel. Nanti setelah selesai ini, buat recordnya dan materinya akan kita share di WhatsApp group, oke? Oke, kita lanjut sedikit ya, teman-teman. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, nah di sini saya punya sebuah script yang bisa dibilang ini sangat-sangat sederhana banget dan scriptnya itu adalah dalam bentuk HTML teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan scriptnya itu lewat upload atau nanti bisa dibilang script ini itu akan muncul alert dan berisi XSS lewat upload berhasil. Seperti itu. Kita akan coba dulu. Dan upload. Nah, di sini teman-teman. Di sini kan tadi kan sebenarnya kita belum tahu nih yang file upload kita itu berhasil atau tidak. Nah, biasanya kita akan coba dengan cara kita buka URL tersebut. Nah, di sini teman-teman, nah, bisa dibilang bahwa file upload ini itu berhasil dan tembus karena apa? Karena dari sisi servernya dia atau dari sisi backendnya dia tidak melakukan validasi apakah isi dari file upload tersebut itu sudah valid atau tidak.
Misalnya kalau untuk yang best practice-nya itu adalah selain kita memberikan batasan nih untuk file upload-nya, bisa kita juga melakukan validasi apakah file isinya tersebut itu aman atau tidak. Bisa seperti itu teman-teman. Nah, mungkin demonstrasinya cuma segitu aja karena kita tadi saya bilang dari awal bahwa kita tidak terlalu melakukan demonstrasi yang lebih lanjut atau yang lebih sulit karena nanti di akhir sesi mungkin akan ada sedikit kejutan untuk kalian semua karena nanti akan ada kelas lanjutannya bagi kalian semua yang pengen join atau pengen tahu nih lebih lanjut contoh serangan-serangan yang rumit itu seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Kita akan lanjut ke materi. Sebentar. Sudah aman ya? Ini Aman, aman? aman, Kak. Oke. Lanjut sedikit. Nah, ini juga yang tadi saya bilang bahwa selain kita melakukan penemuan, bisa kita melakukan laporan dari pentestnya tersebut. Biasanya kita akan mencari tahu nih eksekutif summary-nya itu contohnya seperti apa. Nah, biasanya itu dalam bentuk ringkasan untuk manajemen. Bahasanya itu biasanya kita biasa gunakan bahasanya itu benar-benar formal, teman-teman. Nah, yang kedua ada namanya risk overview. Biasanya di sini tuh kita memberikan gambaran sedikit nih bahwa jumlah vulnerable itu berdasarkan severity-nya itu seperti apa. Contohnya dari critical, high, medium, low-nya itu totalnya ada berapa. Seperti itu. Yang ketiga ada namanya technical finding. Nah, di sini biasanya kita akan ngasih tahu nih step-stepnya itu seperti apa. Dari pertama kita login, setelah itu kita melakukan serangannya seperti apa, dampaknya seperti apa, itu semua masuk ke dalam technical finding-nya tersebut. Nah, yang keempat itu adalah namanya evidence. Evidence itu adalah bukti temuan kita. Biasanya dari setiap kita melakukan stepnya itu kita memberikan screenshotan dari stepnya tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah CVSS score. Yang tadi saya bilang, oke sedikit. Biasanya di CVSS itu ada namanya confidentiality, integrity, dan availability. Nah, biasanya confidentiality itu adalah apa yang tidak boleh kita lihat tapi dapat kita lihat. Contohnya apa? Biasanya kalau kalian melakukan login Facebook atau Instagram, bisa kan kasih tahu ya teman-teman kalau misalnya password atau ID username atau password salah. Nah, kalau kayak gitu kan kita tidak tahu yang mana salah, apakah username atau password. Tapi di sini biasanya ada beberapa case-nya itu adalah kita dikasih tahu nih teman-teman kalau misalnya passwordnya salah. Nah, seperti itu. Nah, itu kan berarti kan kita jadi tahu nih kalau username-nya itu ada, tapi passwordnya aja yang salah. Nah, itu masuk ke confidentiality. Nah, tapi kalau integrity itu masuknya apa yang tidak boleh kita ubah, tapi kita boleh mengubahnya. Contohnya, memang kalau dari tampilan depan atau dari tampilan UI, itu kita tidak bisa mengubah apapun. Contohnya, kita tidak bisa mengubah kita menjadi dari admin, dari akun user biasa menjadi admin. Tapi bisa kita melakukannya mengubahnya itu dari sisi backend. Seperti itu. Nah, kalau vulnerability itu biasanya apakah impact-nya itu membuat server kita mati atau tidak. Contoh seperti itu. Sebentar. Yang selanjutnya adalah rekomendasi. Biasanya rekomendasi yang kita gunakan itu adalah yang basic-basic aja. Contoh misalkan kalau kayak tadi masalahnya kita username ya dari kita login. Kita dikasih tahu nih kalau misalnya ternyata passwordnya doang yang salah. Biasanya rekomendasi kita adalah gunakan bahasa yang formal atau yang bisa pada umumnya. Contohnya seperti itu. Kita tidak bisa melakukan rekomendasi yang jauh lebih dari itu. Bukan karena kita tidak bisa, tapi kita juga harus tahu bahwa misalnya rekomendasi kita akan digunakan sama klien kita. Kalau nanti ke depannya rekomendasi kita itu ternyata masih terdapat celah, bisa dibilang kita yang akan terkena dampaknya.
Oleh sebab itu, biasanya kita akan melakukan memberikan rekomendasi yang simple atau bisa dibilang yang pada umumnya aja. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke masalah karir pet pen tester. Nah, biasanya di sini kan ada namanya junior pen tester ya. Ada junior pen tester, ada namanya senior pen tester, ada namanya security konsultan, ada namanya yang keempat ini apa nih? Tutup teman-teman. Nah, ada empat lah intinya seperti itu. Nah, biasanya kalau junior itu mereka cuma baru sampai ke tahap tools dan metodologinya aja nih. Contohnya bisa kita tools pakai ya cuma itu biasanya cuma worksheet aja seperti itu. Nah, karena pada dasarnya kita cuma melakukan pentest itu biasanya kita harus tahu dari sisi backendnya aja. Juga cuman ada yang lain juga, cuman biasanya kalau untuk yang tools pada umumnya pada dasarnya hanyalah worksheetnya saja. Nah, untuk kalau senior itu biasanya masuk ke dalam tahap 2 sampai 3 tahun setelah bekerja sebagai pentester. Nah, kalau untuk kalau untuk security consultant biasanya itu mereka udah 4 tahun ke atas. Oke, seperti itu. Nah, sebenarnya skill apa sih yang dibutuhin teman-teman? Nah, untuk skill itu sendiri biasanya kita yang dibutuhkan itu adalah namanya pertama networking. Nah, networking itu gunanya untuk apa? Biasanya kita gunakan untuk sebentar teman-teman ya. Ada yang join lagi ya, sebentar. Sebentar. Oke. Nah, untuk yang networking itu contohnya kita menggunakan Linux dan sebagainya. Kalau programming ya setidaknya walaupun kita bekerja sebagai red team atau pen tester, kita juga harus bisa nih namanya membaca codingan-codingan dari programmingnya, codingan lah intinya seperti itu. Linux juga hal basic yang seharusnya kita bisa tahu. Kita setidaknya kita pernah menggunakan dan tahu nih gunanya itu untuk apa. Cloud, terus habis itu web HTTP, yang paling penting itu juga termasuk WAPS dan CVSS, terus database kita juga harus tahu ada database itu ada apa aja yang digunakan. Seperti itu. Nah, kalau untuk karir pen tester itu sendiri, kita biasanya punya nih sertifikat yang bisa dibilang kalau misalnya kita punya itu, kita sudah di ambang batas oke lah. Sudah bisa bilang kalau mau bekerja kita kemungkinan besar bisa keterima. Nah, pertama itu ada dari CompTIA. CompTIA itu bisa dibilang sertifikasi yang lumayan bagus, teman-teman. Yaitu di bagian Security Plus. Habis itu ada ICS 2. Nah, itu juga CC juga bagus juga. Cek kalau IC Council juga oke. Kalau misalnya nanti ke depannya kita akan membuat sertifikasi untuk ini semua sih teman-teman. Jadi nanti tinggal tunggu infonya aja. Kalau misalkan kita membuka kelas untuk mengambil sertifikasi CEH seperti itu. Habis itu ada GPN, OSCP, OSCP. Nah itu juga OSCP itu sangat-sangat bagus teman-teman. Kalau kalian biasanya punya sertifikasi itu eh, tingkat 80% kalian kalau mau bekerja itu kemungkinan besar bisa diterima. Seperti itu teman-teman. Nah, ini hanya rangkuman dari materi yang tadi sebelumnya. Oke. Nah, mungkin ini kita masuk ke bagian sesi Q&A teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, kita bisa jawab dulu. Mungkin kita beri waktu sampai 10 menit ya teman-teman kalau ada yang mau sesi diskusi atau pertanyaan. Oke, Kak Bulan, hostnya udah saya berikan. Kak Bulan, hostnya sudah. Udah.
Oke, teman-teman yang ingin bertanya, kita sudah buka sesi Q&A ya, teman-teman. Untuk sistemnya nanti kita akan menampung dulu untuk semua pertanyaan teman-teman, nanti baru kita jawab. Mungkin boleh dicatat dulu kali ya yang di atas-atas mungkin udah lumayan banyak nih bertanya dari Diskom Info ya. Ini kita catat dulu. Iya, silakan teman-teman yang mau bertanya, jangan dipendam. Gunakan kesempatan ini ya, mumpung gratis. Dan soalnya di sesi Q&A ini bakal seru banget nih teman-teman. Nanti untuk jawaban-jawabannya itu akan dijawab, dijelaskan oleh founder kita, oleh Pak Lukas. Sepertinya Pak Lukas sudah di ini ya, sudah di room ya. Ya sudah. Sudah semua ini pertanyaannya. Oke, ini udah nih Pak. Nah, mungkin kita jawab dulu kali ya Pak ya dari pertanyaan Diskom Info Kabupaten Tabalong ya. Nah, Pak, pertanyaannya adalah apakah kalau kita sudah menggunakan framework seperti Laravel yang secara default melakukan escaping, aplikasi tersebut masih bisa terkena serangan XSS nih Pak? Dan dalam kondisi seperti apa kerentanan masih bisa muncul Pak? Oke, jadi eh, apa namanya? Pada dasarnya sebetulnya kalau sudah menggunakan framework seperti Laravel atau misalnya apa lagi ya? eh Framework Java misalnya apa ya? Java mungkin udah kuno kali ya. Express, Node.js atau yang lain-lain. Sebetulnya by default sih itu sudah safe. Jika kita menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang atau kita menggunakannya itu sesuai dengan apa ya best practice-nya lah. Tapi kadang-kadang bisa terjadinya itu adalah salah programmernya itu sendiri. Jadi mungkin dia salah mengaplikasikannya sehingga setelah itu kembali muncul atau juga mungkin bisa logic framework tersebut memang ada flow-nya. Jadi misalnya apa ya? Misalnya logiknya itu misalnya hanya memfilter misalnya jika menggunakan karakter biasa misalnya alfabet A B C D 1 2 3 4 5 6 7 tapi misalnya jika kita encode menjadi URL encoding jadi misalnya %22 itu adalah tanda petik atau apa ya %22 tanda petik ya betul. Terus apa lagi ya? Pokoknya kalau kita gunakan encoding, jika dia tidak atau eh, belum memfilter hal tersebut, jadi itu masih bisa terjadi. Jadi sebetulnya intinya pada dasarnya masih bisa terjadi, walaupun kejadiannya itu akan atau potensi kejadiannya itu akan lebih lebih sulit dibandingkan jika kita menulis eh, apa features itu sendiri misalnya untuk memfilter email atau segala lain atau yang lain-lain karena biasanya Laravel itu karena yang pertama dia itu adalah open source yang ngetesinnya juga banyak jadinya sudah cukup safe asalkan balik lagi tadi kita menggunakannya itu sesuai dengan best practice atau cara yang betul sesuai dengan Laravelnya.
Mungkin begitu. Kalau ada itu silakan dijawab aja. Apakah saya sudah memuaskan pertanyaannya dari tadi siapa kakak siapa itu? Kak Dishub ya? Kan Pak dari Kak Diskom Info. Diskom Info ya. Apakah sudah puas Kak dengan Oke, jawabannya? kan Pak katanya Pak. Oke, berarti sudah terjawab ya untuk yang pertanyaan Kak Diskom Info ya. Ya, oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, Kak, gimana sih caranya kita menilai temuan kita sendiri masuk ke dalam kategori low, medium, atau high nih Pak? Oke, kalau untuk ini tadi Kak Denny sudah share sedikit. Yang paling penting dalam security itu adalah CIA yang tadi sudah jelaskan, yaitu adalah confidentiality, integrity, dan availability. Atau misalnya kita bisa buka ini apa tuh namanya CVSS CVSS score. kalkulator. Jadi mungkin kita bisa kasih tunjuk yang ininya. Sebentar, Pak. Jadi dalam CVSS itu ada kalkulatornya, mungkin yang akan kita jelaskan dalam hal ini mungkin yang basicnya saja. Kalau bisa di-share oleh Kak hostnya, Oke, Bulan boleh kirim dulu hostnya ke gua. dibuka browser saja. Jadi pada dasarnya dinilai dari si CIA-nya ini, tapi tidak hanya apa namanya, tidak hanya CIA-nya saja, tapi juga ada faktor-faktor lain seperti apakah serangannya itu bisa dilakukan dari network umum. Jadi itu dia. Ya, jadi ini sebetulnya yang paling penting yang base core ini, jadi yang attack vector. Jadi attack vector itu kalau yang network itu berarti kita bisa melakukan serangannya dari network bebas alias dari internet. Kalau yang adjacent itu artinya kita bisa melakukan serangannya atau mengirimkan serangannya dari network tertentu. Misalnya harus VPN dulu atau harus apa yang lainnya. Misalnya harus apa ya, SSH dulu atau melakukan yang lain yang kita tidak kita harus melakukan atau networknya ini terbatas aksesnya dan tidak bisa diakses oleh umum, tidak publik. Terus yang ada lokal, yaitu kita betul-betul harus di lokal network mereka. Atau yang terakhir itu yang paling sulit itu adalah untuk mendapatkannya atau bisa juga gampang kalau kalian memang kerja di tempat itu, yaitu adalah akses ke fisikal. Jadi kita harus menilai bagaimana serangan ini bisa kita lakukan dari situ. Jadi misalkan kita contohkan eh, itu diklik Mbak Bulan network misalnya. Ya, lalu kita kita apa namanya kita lanjutkan dengan kriteria kedua yaitu adalah low atau high dalam attack complexity-nya. Kalau yang ini memang ini sedikit subjektif ya. Mungkin kalau bagi eh, bagi beberapa orang ini adalah low, kadang dibilang low, kadang alias gampang dilakukan atau memang susah dilakukan. Jadi ini yang memang apa namanya nanti bisa diperdebatkan dengan kliennya, apakah dia bisa menerima hasil penilaian kita karena balik lagi ini adalah salah satu bentuk audit yang memang ada juga apa ya subjektivitasnya lah karena eh, beda orang, beda pengalaman dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya scoring system ini kita berusaha membuat semuanya menjadi objektif. Nah, terus kalau yang ketiga itu privilege required itu non low atau high itu artinya kalau non tidak usah login, low harus login satu kali misalnya atau high itu harus login berkali-kali. Terus user interaction itu apakah user itu setelah kita melancarkan serangan dia itu harus mengkonfirm misalnya
kita lancarkan serangan, tapi dia harus mengkonfirmnya di email atau misalnya di eh, apa ya, di features chat yang lain, seperti misalnya di inboxnya dia, di web aplikasinya dia atau yang lain, diklik aja yang non. Nah, habis itu adalah scope. Scope-nya ini eh, jika kita menyerang apa ya, sebuah web aplikasi, apakah serangan itu hanya mengenai atau mempengaruhi sistem tersebut, atau bisa juga dia ternyata diteruskan ke sistem lain sehingga dia mempengaruhi tidak hanya sistem ini atau bukan sistem yang kita serang, tapi ternyata sistem sebelah yang terkena serangannya. Jadi itu yang kita harus nilai juga. Habis itu balik lagi tadi yang CIA yang seperti saya bilang atau si Kak Denis tadi sudah jelaskan, confidentiality. Jadi apa yang kita tidak boleh tahu, kita jadi bisa tahu. Kalau integrity, apa yang kita tidak boleh ubah, kita jadi bisa ubah. Atau availability, yang membuat servernya menjadi down. Coba aja kasih low. Nah, itu angkanya akan berubah menjadi eh, apa tuh namanya? 7,3. Coba dimainin non, yang kedua juga non. Ya, begitu boleh. Nah, ya udah, itu jadi begitu. Jadi selain yang attack vector, attack complexity, privilege, user interaction, dan scope, yang paling mempengaruhi itu betul-betul yang CIA-nya. Apakah bisa menjawab pertanyaannya? Tadi siapa? Kak, siapa itu yang bertanya? Zoom user. Apakah sudah cukup jelas jawabannya Kak Zoom user? Oke. Sudah Kak. Oke. Oke, kita lanjut. Kita next ke pertanyaan. Dalam real world case dunia kerja sekarang lebih banyak dibutuhkan blue team, red team, atau purple team. Sebetulnya semua dibutuhkan, tergantung kita eh, sukanya yang mana. Kalau saya bilang sih lebih begitu ya, karena semua ini adalah ekosistem dunia security, semuanya sama-sama dibutuhkan. Cuma tinggal kakak sukanya di bertahan, menyerang, atau yang di tengah-tengah. Sebetulnya sih begitu. Misalnya, kalau saya sih saya lebih suka menyerang karena kan ada pepatah menyerang adalah pertahanan yang paling bagus. Tapi ya balik lagi, kalau kita memang misalnya aplikasi bank kan kita nggak boleh serang bank lain. Jadi ya kita harus bertahan ya. Apa boleh buat kita jadi blue team. Tapi pada dasarnya semua dibutuhkan. Begitu Kak Steven. Apakah cukup menjawab pertanyaannya? Karena tanpa tanpa adanya salah satu peran tersebut, security-nya akan menjadi ini, apa ya, tidak sempurna lah. Kak Steven, apakah sudah memuaskan jawabannya? Nah, sudah Pak. Tapi kalau dalam kasus bug bounty, apakah kategori directory team atau informasi bisa dilaporkan, Pak? Ini dari Kak Steven juga ya. Ya, Iya, dari Kak Steven. biasanya kalau bug bounty itu tergantung dari yang membuat bug bounty-nya. Biasanya kalau yang misalnya dia mau hanya yang kritikal, kalau yang lain atau misalnya dia bilangnya mungkin bukan begitu, mungkin bilangnya yang kritikal yang akan mendapatkan eh, apa namanya ya, bounty yang lebih tinggi atau dia ada syarat-syarat lainnya. Tapi semuanya ini betul-betul tergantung dari pihak yang membuat bug bounty. Tapi biasanya sih bahkan kalau misalnya kita bisa temukan directory listing misalnya di Google, wah pasti dibayar juga itu harusnya sama dia. Sebetulnya sih nggak harus sampai XSS, cuman kadang-kadang mereka punya punya ketentuannya masing-masing. Jadi tergantung nanti timnya mereka bisa menerima itu atau enggak. Cuman biasanya sih memang mereka fokus dengan yang tinggi-tinggi karena mungkin salah satu penyebabnya mungkin juga karena budget, mungkin juga nanti apa namanya dia menilai
eh, dia akan menilai temuan kita yang kita submit ke bug bounty dan baru akan menyatakan apakah ini diterima atau enggak. Jadi betul-betul case by case lah kalau saya bilang ya. Apakah sudah cukup menjawab Kak Steven, Kak Steve? Oke, kayaknya sudah Pak. Oke, Nah Pak, mungkin tadi ada yang kelewat kali Pak. Ada satu pertanyaan yang kita kelewat Pak. Pertanyaannya adalah dari Kak Tajo. Mohon maaf oke. Pak, masalah apakah CH itu masih berlaku Pak sertifikasinya? Soalnya katanya di luar itu sudah mulai tidak diakui secara komunitas. Sebetulnya si Ceh itu ya balik lagi kita tergantung dari apa ya dari di mana apa atau pekerjaan yang ingin kita lamar, tapi biasanya mungkin Ceh itu bisa kita gunakan sebagai basic eh, apa ya basic knowledge untuk masuk ke dalam dunia security. Walaupun di dalam situ memang betul-betul hanya basicnya, mungkin hanya jargon-jargon yang digunakan, konsep security dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya sih itu tetap menjadi apa ya, bisa kita jadikan sebuah eh, pegangan bahwa orang ini memang paling tidak ingin masuk ke dunia security. Kalau yang sekarang ini memang sih yang cek ini banyak banyak sudah tidak begitu dicari orang karena memang sudah keluar lagi sertifikat-sertifikat lain yang lebih eh, apa ya mungkin lebih menjurus ke profesi yang ingin didapat mungkin begitu. Apakah sudah terjawab Kak Tejo? Oke, yang nomor berapa 5 ya sekarang ya. Iya Pak. Bagaimana cara mengulangi resiko kerentanan seperti broken access control atau injection sejak tahap pengembangan aplikasi? Kak Ceni. Oke, jadi sebetulnya dalam security itu ada sebuah sebuah apa ya pedoman atau pepatah yang mengatakan jangan pernah percaya user input karena pada dasarnya kalau kita ngomongin web aplikasi hmm, kita bisa merubah semuanya mulai dari payload yang kita kirim, header, cookies dan lain sebagainya. Jadi kalian kalau dari sisi developer betul-betul harus betul-betul harus apa ya melakukan pedoman ini jangan pernah percaya user input. Jadi kalian betul-betul harus ngecek eh, input atau payload yang dikirimkan oleh user apakah sesuai dengan yang kalian harapkan. Misalnya kalian harapkan bahwa payload dari user itu adalah string, ya kalian harus cek itu betul-betul string. Atau misalnya integer ya harus cek betul-betul integer. Atau misalnya string, tapi karena misalnya dalam hal ini misalnya username dan username itu terbatas, kalian sudah membatasinya misalnya dengan alfanumerik, jadi hanya alfabet dan number 1 2 3 sampai 0. Ya kalian harus cek supaya tidak masuk tanda-tanda lain seperti tanda petik, double quote, semikolon dan lain sebagainya. Jadi tidak akan merusak logik program kalian. Mungkin begitu jawabannya. Oh ya Kak, terus setelah penetration test selesai, bagaimana cara memprioritaskan temuan kerentanan agar proses perbaikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien? Oke, balik lagi kita mengacu kepada skor dari CVSS karena betul sekali yang dikatakan Kak Sheni bahwa memang semuanya harus diprioritaskan. Dan satu lagi setelah kita mengetahui semua nilai CVSS dari temuan yang kita dapatkan atau kita terima dari konsultan, kita juga bisa menanyakan kepada apa ya, mungkin manajemen bagaimana risk appetite perusahaan ini. Misalnya seperti BCA atau bank-bank atau financial institute yang lain, biasanya mereka punya aturan kalau eh,
bugnya ini tergolong high atau critical, itu yang akan eh, medium sampai critical, jadi medium high critical itu yang akan dibetulkan. Kalau low itu masih boleh diprioritaskan untuk cycle pembetulan selanjutnya. Tapi itu betul-betul betul-betul apa ya namanya? Betul-betul tergantung risk appetite perusahaan tersebut karena memang security ini bukan apa ya, kalau boleh saya bilang security untuk kita bisa mencapai sebuah standar security yang baik itu sebetulnya adalah sebuah proses. Jadi mungkin kalau di software itu adalah bisa dilihat dari maturity softwarenya, seberapa software ini sudah banyak diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi betul-betul eh, security ini adalah sebuah proses yang memang harus dilakukan berkali-kali. Makanya pentest itu sebetulnya bukan diwajibkan, tapi disarankan minimum dilakukan 1 kali. Tapi yang paling baik itu dilakukan setiap ada perubahan. Tapi mungkin itu bisa dilakukan oleh tim internal. Baru nanti misalnya untuk memenuhi compliance seperti OJK atau misalnya Bapepti atau otoritas pemerintahan lainnya atau non pemerintah juga yang menyaratkan penetration test baru itu dilakukan apa namanya dari pihak ketiga. Mungkin begitu jawabannya. Kasieni, apakah jawabannya memuaskan pertanyaan kakak? Sudah Pak, katanya Pak. Oke, nomor 7. Cara tahu website boleh kita pentest atau tidak, sebetulnya itu balik lagi karena sebetulnya eh, kalau di sebetulnya kami sorry, sebetulnya pentest itu kalian bisa lakukan karena semuanya ini kan apa ya terekspos ke publik. Jadi misalnya seperti Facebook, Google dan lain sebagainya sebetulnya kalian boleh lakukan. Cuman pada dasarnya karena kita maunya ini bukan jadi eh, black hat atau dalam arti kata yang jahat, kita maunya hidup dari dunia security. Jadi sebetulnya eh, cara mengetahuinya ya kita harus minta izin atau memang kita sudah mendapatkan izin dari pemilik website tersebut. Jadi kalau misalnya website biasa ya kalau misalnya ada bug bounty-nya berarti itu udah bebas. Dan misalnya seperti Google dan lain sebagainya sebetulnya memang dia tidak pernah menuliskan bahwa silahkan semua orang boleh nyerang, tapi karena keadaannya dia paling besar dan semuanya terbuka, jadi mereka memang malah menerima kalau diberikan masukan yang bahkan kadang walaupun tidak ada bug bounty-nya, kadang situs besar seperti Google, YouTube, Facebook dan lain sebagainya dia bisa memberikan apa ya, memberikan rewards kalau kita memberitahukan kelemahan sistem mereka. Jadi mungkin begitu caranya bagaimana kita bisa mengetahui. Apakah cukup menjawab pertanyaan Kak Ulin? Halo? Cukup jelas. Terima kasih Pak, katanya Pak. Oke. Yang ke-8, jika sistem login mengetahui password atau username salah, apakah admin bisa mengetahui username atau password dari user yang menginput dari database? Sebetulnya ini tergantung bagaimana cara programmernya mendesain database-nya. Kalau memang username dan passwordnya itu disimpan clear text, kalau username sih pasti clear text, cuman passwordnya sebetulnya yang paling penting. Kalau passwordnya disimpan clear text, pasti apalagi yang admin yang punya akses ke database, pasti bisa melihat passwordnya. Tapi biasanya situs-situs besar seperti Google, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, atau situs bank, biasanya mereka akan mengencrypt passwordnya. Sorry, mereka akan menghash passwordnya.
Karena kalau di encrypt kita bisa balikin, kalau di hash itu hanya satu arah. Jadi yang disimpan itu adalah hash dari password kita. Jadi karena hash ini ada satu arah, jika kita tahu hashnya atau hash itu bocor, belum tentu kita bisa mengetahui password aslinya seseorang. Kecuali ada serangan-serangan lain seperti Rainbow Attack. Jadi kita membrute force, kita membuat sebuah program yang mencoba menggenerate eh, semua hash dari semua kata-kata yang ada di dunia ini beserta variasinya. Tapi itu akan memakan waktu lebih lama. Tapi pada dasarnya sih begitu. Jika database-nya disimpan, passwordnya itu disimpan dalam bentuk hash, maka kita tidak bisa, atau melihat sih kita bisa, tapi kita tidak bisa mengetahui atau sulit mengetahui clear text passwordnya. Mungkin begitu. Oke, sudah cukup jelas Pak katanya Pak. Sudah cukup jelas ya. Nomor 9, mau belajar cybersecurity sebaiknya mulai dari mana? Sebetulnya kakak sudah melakukan langkah yang betul ya, mungkin ikut webinar-webinar seperti ini atau mengikuti berita-berita security, atau mungkin sekarang karena sekarang juga zamannya sudah zaman AI, mungkin kakak bisa juga mulai bertanya dengan AI. Mungkin begitu jawabannya Kak apa? Benata? Benar. Oke. Oke, kita Apakah lanjut. perlu OS Linux atau pakai Windows tetap bisa? Sebetulnya pakai apapun bisa ya, bahkan kita kalau pakai handphone, jika handphonenya memang sudah dipersiapkan, kita tetap bisa melakukan pentest. Jadi tergantung tergantung saja, karena OS dan OS Windows atau Linux itu hanya OS-nya saja, alatnya itu kalau memang tersedia di dua-duanya ya kita bisa melakukan dengan apa saja. Sebetulnya begitu. Lanjut, apakah cukup jelas Kak Ulin? Oke, Tidak. sudah ya. Yang nomor 11 Kak Yono, baiknya kita harus melakukan rutin pentest internal application setiap berapa kali. Sebetulnya tadi sudah saya sedikit jelaskan, sebetulnya kalau untuk internal pentest, best practice-nya itu adalah setiap ada perubahan, kita melakukan pentest internal. Jadi mungkin siklusnya itu development cycle-nya itu setelah ada development, developer ngetes, QA ngetes, lalu sebelum dinaikkan ke apa namanya environment yang lebih lanjut, entah UAT atau ke production, harusnya tim pentest internal juga melakukan tes. Sehingga dari sejak dini kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi, sehingga eh, ongkosnya ongkos pembetulannya itu nanti akan bisa jadi lebih lebih rendah karena kita mengetahuinya lebih dini. Mungkin begitu Kak Yono. Mungkin kita lanjut kali Pak ya. Ya, lanjut ya. Oke. Sudah Ini siap, Kak, makasih Pak Kak, katanya Pak. Kak Sheni lagi, bagaimana cara paling baik mengurangi resiko cryptographic failure? Ya itu tadi, seperti yang tadi, mungkin kalau kita ambil contoh yang siapa yang tadi yang tanya? Kak Farel. Jadi eh, jadi kita harus mengetahui em, apa ya, yang kita mau atau yang kita bikin ini akan berfungsi seperti apa. Atau misalnya kita ambil contoh yang seperti tadi, jangan sampai kita salah kaprah membedakan misalnya antara atau encryption dengan encoding dan hash. Jadi tiga hal ini yang sebetulnya harus bisa kita bedakan. Kalau enkripsi berarti kita mengenkrypt dengan sesuatu alias ada kuncinya, dan hasil enkripsian itu bisa di-decrypt kembali. Kalau yang encode seperti misalnya base 64, URL encode dan lain sebagainya, itu tanpa code, hanya kita apa namanya, bisa kita encode dan decode asalkan kita tahu logic di belakangnya, misalnya menggunakan base 64
atau menggunakan URL encode dan lain sebagainya. Kalau yang hash berarti itu hanya satu kali jalan. Jadi kita harus memahami konsep eh, kriptografinya ini supaya kita tidak salah kaprah menerapkan dalam ininya apa pemrogramannya. Mungkin begitu jawabannya Kak Sheni. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, lanjut 13. Untuk mendapatkan sertifikasi itu dari mana, bagaimana caranya dan rekomendasi untuk free certification. eh Balik lagi ya ke apa namanya mendapatkan sertifikasi ya ada yang free, ada yang bayar, cuman ya balik lagi pasti yang akan dicari misalnya kita mau apply kerjaan misalnya di pemerintahan, di bank dan lain sebagainya biasanya sih mereka akan apa ya meminta sertifikasi yang berbayar karena ya pasti berbayar berarti ada effort yang kalian keluarkan dan itu yang akan lebih dihargai oleh apa pemberi kerja. Kalau rekomendasinya untuk free certification sebetulnya banyak tinggal di Google saja ya kalau untuk apa free certification misalnya seperti Udemy kadang-kadang juga ada yang free atau yang lain-lain. Jadi sebetulnya bisa dicari atau misalnya bahkan kita bisa coba cari di kelas-kelas Open University itu banyak kadang-kadang Harvard juga bisa mengeluarkan kelas security misalnya atau kelas yang lain tanpa bayar dan ada sertifikatnya. Walaupun itu hanya biasanya kalau yang free itu hanya sertifikat attendance, jadi hanya sertifikat kehadiran. Mungkin begitu Kak Faiz. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaannya selanjutnya cuma ini doang sih, Pak. Kalau kita attack menggunakan teknik SSS, pasti ada payloadnya. Apakah ada sumber yang menyediakan contoh payload yang bisa kita gunakan nih, Pak? Oh, kalau itu sih banyak Kak. Kakak bisa cari di apa tuh namanya cari aja kata kuncinya kata kuncinya XSS cheat sheet Cik, cik. cheat cheat sheet sheetnya bukan yang sheet itu ya, yang sheetnya SHEET. Mungkin pronunciasi saya yang kurang ini karena saya orang Prancis jadi mungkin rada sulit karena saya cadel juga jadi itunya rada jelek bahasa Inggrisnya. Cuman kakak bisa cari itu. Terus apa nih? Atau kita harus belajar mendalami bahasa pemrograman. eh Mendalami bahasa pemrograman akan lebih membantu karena balik lagi tadi apa pedomannya itu adalah jangan pernah percaya user input. Jadi apapun yang tidak kita harapkan sebaiknya kita tolak. Begitu. Ada lagi pertanyaannya? Sejauh ini cuma itu aja sih, Pak. Yang Nah, itu kalian aja. tanya. Kalau ada mau pertanyaan lagi, oke. Kayaknya sudah cukup kali ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan webinarnya bisa berguna untuk apa namanya kakak-kakak semua dan jawaban yang didapatkan atau ilmu yang didapatkan di sini cukup cukup membuka wawasan kakak-kakak kalian semua. Jadi silakan dilanjutkan Kak host dengan program selanjutnya. Oke, mungkin makasih dulu kali ya Pak ke Pak Lukas sudah menjawab nih dari semua pertanyaan-pertanyaan yang kali ini nih. Oke, sebentar kita kasih hostnya kembali ke Kak Ulan. Oke, Kak Ulan sudah. Oke, thank you Pak Lukas atas ilmunya dan selaku founder dari ISI Cyber Academy ini. Em, buat selanjutnya itu mungkin bisa dibantu share screen dulu ya Kak Denis. Untuk program kita selanjutnya itu ada. Oh, oke. Oke, oke, wait, wait.
di saya ya sebentar ya. Iya, posnya ke ulet. Oke, thank you teman-teman yang udah berpartisipasi. Perkenalkan, saya Gilang. Di sini saya akan share screen sedikit mengenai, oh kirim post, kirim post dong. Nggak apa-apa, kirim post. Si ulang gitu-gitu mati. Kalau nggak bisa, kalau nggak saya yang share screen dulu. Teman-teman, mohon maaf sebentar ya. Kita ada sesuatu yang pengen kita show buat teman-teman. Mungkin nanti bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Sebentar ya, tim panitia akan sedang menyiapkan bahannya dulu nih teman-teman. Sebentar, oke? Mungkin di sini teman-teman bisa ngelihat di sini ada dashboard LMS, di mana teman-teman yang ikut meeting kali ini, tadi ada kalau nggak salah ada Mbak Meneta yang menanya untuk belajar cyber security itu mulai dari mana. Mungkin bisa mulai belajar dari dashboard yang akan kita siapkan ini. Di sini ada modul-modul, ada yang free, ada juga yang berbayar, ada juga yang untuk expert. Nah, teman-teman di sini juga bisa mendapatkan reward dari hasil kerja yang teman-teman lakukan gitu. Di sini ada filternya juga. Teman-teman mau ngambil job yang mana? Di sini juga ada dashboardnya di mana dari pekerjaan yang teman-teman kerjakan juga bisa mendapatkan reward atau poin dan lain sebagainya. Nah, tadi ada yang nanya untuk dapat sertifikat gimana? Kita juga menyediakan sertifikat di mana kalau teman-teman ikut partisipasi mini bootcamp yang kita lakukan, di sini juga ada rewardnya. Bisa dapat baju, keychain, bantal atau merchandise lainnya yang bisa kita berikan. Jadi teman-teman cukup aktif aja mengikuti kelas kita atau webinar kita, di sini bisa mendapatkan reward juga. Nah, bedanya di sini kita membagi ke dalam beberapa kelas atau ke beberapa kualifikasi, di mana yang pertama ada partisipan. Partisipan juga teman-teman bisa belajar di sini di dashboard LMS yang kita buat. Cuma materinya terbatas. Ada juga yang compliance, di mana di sini juga teman-teman bisa mendapatkan quest dan bounty yang lebih banyak lagi sesuai dengan kondisi. Dan ada juga yang excellence, itu kelas yang tinggi, di mana kan perlu ada kerahasiaan di sana. Jadi kalau misalnya kita di sini butuh bantuan, di sini teman-teman bisa ngambil misinya gitu. Di sini bisa dapat XP dan bisa dapat uangnya juga gitu. Jadi sebagai freelance, teman-teman jika membutuhkan itu bisa kita berikan. Nah, untuk biayanya sendiri untuk bergabung dengan kita untuk yang partisipan ini free. Jadi teman-teman tinggal buat aja ID sama passwordnya, login dan cek di sini ada quest apa aja yang bisa diambil untuk mendapatkan reward berupa uang dan XP. Nah, untuk yang kedua di compliance di mana ada biaya sebesar 200.000, modul dan materi yang akan diberikan lebih banyak dan akan dimentorin langsung sama Denis dan Vincent maupun Pak Lukas gitu. Jadi di yang compliance ini materinya lebih banyak dan berkesempatan untuk mendapatkan quest dan bounty yang lebih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah yang excellence. Yang excellence sendiri biayanya di sekitar 2 juta dan itu akan bisa membuka quest dan bounty yang lebih besar lagi karena misinya akan lebih sulit lagi.
Di sini ada informasinya, misinya easy, medium, dan hard gitu. Jadi kita membaginya tergantung kualifikasi dan lain sebagainya. Mungkin dari sini teman-teman ada pertanyaan terkait hal ini? Enggak. Udah ada, ya lanjut dulu kali. Oke, untuk brosur mungkin bisa di-share Lan. Tapi kurang lebih gambarannya akan seperti ini. Oke, oh, bisa ya. Oke, sekarang bantu Lana. Nih. Oke, teman-teman melanjutkan dari informasi yang diberikan Kak Gilang tadi nih. Jadi kita setelah program yang free ini, kita juga buka program yang berbayar nih teman-teman. Cuman hanya 200.000, nanti kalian bisa mendapatkan mentoring langsung dari mentor yang berpengalaman. Terus tadi juga Kak Gilang udah mention, benefitnya apa aja sih Kak Ulan di program 200.000 ini. Jadi nanti teman-teman juga bakalan bisa berkesempatan ikut freelance, kan lumayan tuh ya fee-nya untuk di program ini. Terus juga akan mengikuti use case yang akan diberikan langsung oleh mentor berpengalaman. Em, untuk durasinya sendiri ada 3 hari ya Kak Gilang ya, ada 3 hari gitu teman-teman. Mungkin ada lagi kah yang mau ditanyain nih teman-teman? Atau sudah cukup? Oh iya, oh ya teman-teman, kebetulan kita punya door prize nih untuk lima penanya pertama itu nanti kita akan berikan door prize dan akan dikirim dari kita langsung ya Kak Bella ya. Iya betul. Sebentar kita cek ada siapa aja di sini Kak Bella yang menang, yang berhak mendapatkan door Ada prize. Diskominfo, Oke, Kakak Diskominfo, selamat. Terus next ada juga Zoom user, Kakak Zoom user yang kedua, oke. terus yang ketiga ada Kak Steve, Kak Steve, selamat dapat door prize dari kita. Next, lalu ada Kak Sheni, Kak Sheni itu itu sudah yang paling 4. terakhir. Ya, sudah yang terakhir. Oh, sudah 5. Ya, Oke, selamat kepada para eh, penanya yang sudah mendapatkan door prize dari kita. Thank you banget sudah excited untuk bertanya ya. Nanti untuk alamatnya bisa kirimkan ke Kabel aja sebagai PIC dari acara ini, teman-teman. Begitu. Oke, apakah masih ada lagi dari kakak-kakak panitia yang ingin disampaikan? Dari Kak Denis, sudah cukup? Ini mungkin sudah cukup kali ya. Mungkin kalau misalnya ada mau pertanyaan lebih lanjut, kita boleh chat Ini di masih grup aja kali ya. Dan nanti sama brosur yang tadi mungkin nanti kita juga akan kirim ke eh, grup WA juga. Siapa tahu nih nanti kalian mungkin yang tadi mungkin lagi ngapain, mungkin ke skip sama apa yang tadi kita ngomong. Boleh banget nanti tinggal scan aja di brosur tersebut. Nanti tinggal ngikutin di kelas-kelas yang mungkin bisa dibilang lebih lanjut lagi lah untuk dari materi pada hari ini. Seperti itu teman-teman.
Mungkin itu aja kali ya teman-teman. Kalau nggak ada lagi, kita sudah boleh. Nomornya yang mana, Kak? Boleh di PC Kakak Bellanya itu yang sebagai admin di grup ya, teman-teman. Untuk informasi freelance dan tentang kelas-kelas program kelas dari kita itu bisa juga PC-nya ke Kak Bella nih. Jangan lupa dikirim alamatnya ya. Oke, berarti sudah cukup ya Kak Denis dan teman-teman. Oke. Baik, mungkin, oh, sorry, kita mungkin kita sebelum selesai kita boleh kali ya dokumentasi sebentar. Udah pada cabut ya? Nggak apa-apa. Mungkin bisa dibantu kakak tim PDD siapa nih? Kak Vincent bisa dibantu screenshot buat dokumentasi. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman boleh on cam sebentar. Oh ya teman-teman, kita nggak hanya bootcamp tentang cyber security doang nih yang free. Bakalan ada digital marketing, ada di networking, ada juga di QA. Jadi teman-teman bisa pantangin sosial media kita ya. Kan lumayan nih manfaatin program-program yang free kan. Ini Bang. Yuk, mari kita Sudah. ya. Sudah bisa Kak Vincent? Sudah. Oke, kita mulai dokumentasi sebentar ya, teman-teman. Panitia bisa on cam. Ah, Oke, sebentar ya, teman-teman. Oke, aku hitung ya. Boleh berpos. Pos gaya bebas. Kakak Vincent, aku hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, ini di slide pertama. Masih ada berapa slide di monitor Kak Vincent? Sudah. Sudah Sudah, 1 sudah. slide saja. Ya. Oke, thank you. Thank you Kak Vincent. Baik teman-teman, terima kasih atas antusiasnya, atas partisipannya, sudah hadir di di kelas ini, di program mini bootcamp ini. Saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata dan materi yang mungkin di luar ekspektasi teman-teman, masih ada yang kurang. Kita mohon maaf sekali. Dah mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah excited. Saya tutup acara malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam, dan thank you teman-teman. Oke, Bye-bye. terima kasih semuanya.